Ketua Dewan Lombok Utara menyoroti terkait dengan kisruh yang terjadi di Pelabuhan Bangsal Pemenang Kabupaten Lombok Utara yang menerapkan one gate system ataupun two gate system yang sangat ribet jika diterapkan di pelabuhan tersebut. Menurut Artadi, pelaksanaan two gate system tersebut pelaksanaannya sangat tidak tepat. Pasalnya banyak fasilitas-fasilitas terkait dengan proses bongkar muat ataupun tiketing yang belum mapan untuk menerapkan sistem yang dimaksud. Politikus Partai Gerindra Lombok Utara itu juga sangat mengapresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang ingin menerapkan one gate system. Pasalnya, hal itu sangat positif diterapkan pada wisatawan yang akan ke 3 Gili, karena selama ini kontrol bagi wisatawan sangat longgar karena tidak melewati pemeriksaan yang standar internasional. Beberapa waktu lalu, beredar sejumlah penilaian negatif dari wisatawan yang tersebar di berbagai media sosial yang diposting oleh wisatawan mancanegara mengenai kebijakan tersebut. Hal ini disebut Artadi adalah hal yang buruk, sebab begitu Wisman sampai ke negara mereka akan mengenang Gili dengan tidak baik. Sekarang kan terlalu banyak konflik kemarin di bawah, sehingga semua sekarang tidak berlaku. Nah, yang berlaku sekarang ini kembali ke sistem pola lama untuk mengantisipasi persiapan kita dengan event ini, gitu, supaya tamu juga bisa masuk ke Lombok Utara atau ke 3 Gili. Kalau itu one gate system itu tidak berlakukan atau two one gate system tidak berlakukan, konflik terus bermasalah sehingga kekhawatiran kita tamu tidak datang ke KNU atau ke 3 Gili. Nah, untuk sementara, gitu kan, pemerintah sekarang ini fokus bangun infrastrukturnya dulu. Bangun infrastrukturnya baru kita berlakukan kebijakan-kebijakan. Kalau sudah ada infrastruktur, one gate system, kita mau bawa tamu itu ke Bangsal, kita mau screening ke Bangsal, tetapi infrastruktur kita sudah terbangun dulu. Sebelum infrastruktur terbangun dulu, jangan dulu membuat aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang baru. Kita bangun dulu infrastrukturnya ini. Kalau sudah terbangun infrastrukturnya ini, baru kita membuat kebijakan-kebijakan. Ingat, tamu ke Lombok Utara ini, ke 3 Gili ini membawakan kita uang. Nah, tamu itu tidak melihat besarnya, tetapi mereka itu tidak mau ribet. Yang dia mau adalah kenyamanan, keamanan. Itu yang terpenting bagi tamu. Maka kita harus hati-hati sekarang ini. Itu kita harus hati-hati supaya tamu tidak kapok datang ke Lombok Utara atau ke 3 Gili. Kalau sampai tamu kapok atau tidak mau datang ke Lombok Utara karena apa? Aturan terlalu ribet, terus menjadi gejolak di masyarakat. Tamu ada, kita ribut. Antara petugas dengan petugas ribut, dilihat sama tamu, maka itu menjadi presiden buruk bagi kita di Lombok Utara. Kekhawatiran kita, tamu males datang ke Lombok Utara. Maka yang rugi siapa? Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga rugi dengan aturan-aturan yang kita buat. Gitu. Maka kita harus hati-hati. Berikan tamu ini kebebasan, asal sekarang kita perbaiki sistemnya sekarang. Kalau memang tujuan kita mau menaikkan PAD, mari kita perbaiki sistemnya. Teknisnya kita atur, bukan dengan kita menerapkan aturan atau sistem yang bikin tamu ini tidak nyaman. Itu saja. Ia juga menjelaskan banyak komplainan dari para wisatawan yang merasa tidak nyaman jika harus menggunakan public boat dari 3 Gili ke Bangsal. Apa yang terjadi di 3 Gili, dikhawatirkan lambat laun para wisatawan akan pelan-pelan hengkang dan tidak mau lagi ke pulau eksotis tersebut. Sudah 3 kali permasalahan yang berturut-turut menimpa pulau. Pertama masalah catcalling, lalu soal air bersih, dan sekarang masalah teknis atau kebijakan ini. Dirinya juga mengaku banyak mendapatkan keluhan dari pelaku wisata, pun laporan mengenai komplainan wisatawan. Ia mengaku miris, sebab Gili yang merupakan kawasan penghasil PAD terbesar daerah justru mendapatkan penilaian negatif. Beberapa waktu lalu pihaknya memerintahkan Komisi 2 DPRD Lombok Utara untuk memanggil pihak terkait menyangkut kisruh tersebut. Karena dari awal, DPRD tidak pernah dilibatkan, sehingga ia ingin mengetahui kajian dan dasar apa yang digunakan oleh Bupati sebelum mengambil kebijakan yang ia nilai ngawur tersebut. Terlebih jika alasannya adalah peningkatan PAD, tentu hal ini tidak sebanding dengan dampak negatif yang kedung tercap ke 3 pulau tersebut. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan. Jauh nanti kumpul Cina ni. Jauh, Cina rak ke desa. Seru dan jauh angin.